Lagi galau? Lagi nyari film yang bisa bikin kalian nangis bombay? Nyari di sini aja. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Suki nonton. Nggak harusnya gini dulu ya. Suki nonton, skip dulu on ya. Nggak usah di-cut. Oke, kita masuk ke segmen yang belum pernah gua kontenin sebelumnya, yaitu segmen nyari ngelantur rekomendasi. Nah, ya segmen nyari ini adalah tujuannya supaya kalau kalian lagi nyari film yang bikin trauma kayak ya, nyari film yang apa gitu ya, nyarinya di sini aja. Nah, ini biar ngelantur yang rekomendasiin ke kalian. Dan khusus hari ini, nyari kali ini temanya adalah nyari film yang bisa bikin air mata kalian tumpah kemana-mana. Ya, bisa dibilang ini adalah film-film pemeras air mata. Ngeri banget Pak ya. Bisa memeras air mata ya. Oke. Setiap konten segmen nyari itu pasti gue bakal kasih kalian 3. Ya, 3 film. Dan ada honorable mentions tentunya, tenang aja. Ya, jadi kita mulai aja langsung ke top 3 ya, film yang paling bisa bikin kalian nangis. Ya, di peringkat 3 ini gua taruh Miracle in Cell Number 7. Nah, ya, Miracle in Cell Number 7 ini film sejauh umat sebenarnya. Film sejauh umat kayak kalau misalnya orang film buat tuh yang paling nangis apa? Pasti jawabannya ada, salah satunya Miracle in Cell Number 7. Memang ini film itu udah banyak banget ditayangin di berbagai macam negara, di remake ya. Berbagai, ada Spanyol, ada Rusia, ada versi apa. Bahkan salah satunya Indonesia. Betul gak? Miracle in Cell Number 7 yang Indonesia. Baru tahun ini ya kayaknya. Baru tahun ini kalau nggak salah tayang itu versi Indonesia dan langsung masuk ke top 10 film terlaris Indonesia sepanjang masa. Gila gak sih? Tapi emang ceritanya se-ikonik itu sih Miracle in Cell Number 7, emang selalu bisa bikin nangis. Dan yang gue bahas kali ini adalah yang versi Korea. Ya, yang gue tonton itu yang versi Korea. Oke, kenapa gue bisa bikin ini di top 3? Berarti itu artinya bisa bikin gue nangis bombay sih. Ya, karena ya sepanjang cerita film ini kayak naik roller coaster sebenarnya. Ya, digabungin antara komedi, ya, feeling yang bisa bikin kita kesel, feeling yang bisa bikin kita nangis, itu semua jadi satu ketika kita nonton film ini. Bercerita mengenai seorang ayah bernama Yonggu. Ya. Yonggu ini punya keterlambatan belakangan mental, ya bisa dibilang disabilitas mental lah. IQ-nya itu ya di bawah rata-rata. Kayak dia susah ya, dia ngomong sama orang lain tuh agak ribet gitu ya. Nah itu ya, dia punya anak namanya Yesung. Yesung ini seorang anak cewek balita lucu banget, gemesin banget. Dan hubungan antara mereka berdua itu bener-bener digambarkan dengan sangat-sangat indah dan diawali dengan ini yang bikin gua kayak langsung keluar air mata nih ya. Di awal dikasih lihat kalau misalnya si Yesung ini suka banget sama Sailor Moon. Dia pengen banget tas kuning Sailor Moon. Tapi di awal-awal kan, nah ini sebenarnya pemicu masalahnya ini sebenarnya. Awal-awal dia pengen tasnya diambil duluan sama orang lain, ya kan? Nah, habis itu ya singkat cerita diikutin kan anaknya sama si bapaknya si Yonggu, padahal cuma ngikutin doang. Entah lagi musim kalau nggak salah hujan atau lagi musim dingin kayaknya ya, licin kan lantainya tuh, kepleset Pak anaknya Pak, kepleset dia pegang tali, tarik malah jatuh batu kena kepala dia, mati di tempat. Pengen ditolongin sama bapaknya si Yonggu, ya. Pertolongan pertama dong, si Arpi dong, langsung dong, dia tahu soalnya. Dia juga pernah kerja ya begituan, dia pernah dikasih pelatihan seperti itu. Terus dikasih pernapasan buatan, pas banget. Ada si bukan emak sih ya, emak lagi datang gitu ya. Lihat adegan penciuman itu. Pedofilia ya. Agak emang sih, misalnya kalau kita di posisi emaknya juga pasti gitu kan. Pasti kan kayak what the hell? Panik dong. Ya panik, apalagi dia punya keterlambatan belakangan mental. Jadi kayak dia nggak bisa ngomong, dia cuma gitu. Jadi kayak awalnya mau kasih tahu mau gimana, kita juga nggak ngerti, jadinya kayak semuanya terjadi miskomunikasi. Akhirnya dia ditangkep. Nah
ya, ditangkap abis itu. Nah ini nih kita mulai perjalanan roller coaster ini nih ya, yang awalnya tegang, nangis anaknya. Wah bapak ditangkap padahal nggak salah, bapaknya sama sekali nggak ada salah gitu loh. Ya ditangkap. Nah itu awalnya tegang, tapi abis itu ada sedikit komedi antara di sel nomor 7-nya itu loh. Ya orang-orangnya tolol-tolol semua ngakak sih. Banyak adegan yang bikin gua ngakak karena ini komedi, drama komedi gitu loh. Ya jadi banyak melonya tapi banyak komedinya, lucu. Tapi akhirnya pas lagi di scene tegang, tapi lama-lama kita diarahkan ke arah yang lebih positif. Jadi umpama kita lagi naik roller coaster, kita naik nih ke atas gitu ya. Kita naik ke atas roller coaster gitu. Di atas ketika teman-temannya si Yonggu ini di satu sel itu berencana untuk mengajukan banding ke pengadilan gitu ya. Dia mengajukan banding. Jadi si Yonggu ini paling nggak dihukum mati lah, karena itu hukumannya mati Pak dia. Ya, hukumannya mati. Jadi udah, rekap kejadiannya diulang gini-gini, semuanya udah berjalan normal, udah dikasih skrip tuh supaya si Yonggu ngomong ya, dikasih skrip apa. Nah, habis itu udah semua berjalan lancar. Pas di depan pengadilan nih, diem Pak dia. Langsung dikasih scene, ternyata ada polisi bangsat gitu. Polisi bangsat yang ternyata anak yang dibunuh itu sebenarnya anak si komisaris. Ya, komisaris polisi. Ya, jadi diancam. Lu kalau misalnya nggak mau dihukum mati, anak lu ntar gue bunuh gitu loh. Nah, anjir sih. Kesel sih. Emang ya polisi jahanam bisa gue bilang ya. Nah itu bener-bener tegangnya dapet banget di situ. Jadi dari yang naik nih turun ya. Habis itu ya kalian lihat, bisa nonton sendiri kayak adegan satu waktu ada pentas seni si teman-temannya si ini nih satu sel nih mau naikin si Yonggu sama Yesung tuh lewat balon udara gitu lah, semacam balon udara buat kaburin dari penjara. Semuanya udah bahagia, dari semua tepuk tangan. Talinya nyangkut loh Pak, talinya Pak. Cuma satu tali nyangkut di situ, gak jadi kabur. Langsung apa? Daun lagi. Jadi kayak bener-bener sampai di akhir. Yang terakhir ketemu. Nah ini kontanya nih, di awal mau dapetin tas itu gak bisa, di akhir dikasih. Berhasil, tasnya tuh tas kuningnya dikasih ke si Yesung. Dikasih, dapat hadiah, seneng, sampai si Yesung tuh bener-bener hormat gini turun ke bawah. Itu bikin hati hancur beneran deh ya. Bener-bener kayak aduh, ayah bener-bener sayang banget sama ayahnya juga bener sayang banget sama anak satu-satunya. Indah banget. Tapi sayangnya itu saat terakhir si Yesung itu ngelihat papanya, itu gila sih ya. Terakhir ketika, dan yang paling bikin nangis ya itu ya di akhir ketika teriak-teriak nangis ya bener-bener si Yesungnya jago banget sih actingnya. Itu masih bocil tapi actingnya bener-bener realistik banget, bener-bener kayak nangis tuh kayak liat bocil yang mau kehilangan papanya. Itu wah gila sih, air mata bener-bener tumpah tuh. Gak mungkin lu nggak nangis nonton ini, lu psikopat sih Pak ya. Lu psikopat, lu nggak nangis ya. Ya itulah ya, Miracle in Cell No. 7 ini bener-bener rekomendasi banget ya dari Ngelantur buat lu bikin nangis. Oke, ya kita lanjut lagi ya ke top 2, yaitu Inside Out. Ya, film animasi, film Pixar ya. Kalau misalnya film Pixar udah pasti bikin nangis, emosional, pasti film Pixar ya. Nah, kenapa ya film Inside Out ini gue masukin di top 3 ini? Karena ya memang ini film yang tujuannya menghancurkan emosi kita. Orang emang mengenai bukan emoji sih, emotion ya, mengenai sadness, joy ya, disgust ya, macam-macam, ada anger. Ya itulah semua emosi yang ada di otak kita, di hati kita itu digambarkan dengan sangat simpel. Jadi ketika kita ngomongin emosional itu kan kompleks ya. Emosi itu kan kompleks, kita susah gambarkan dengan kata-kata, dengan secara verbal tuh susah gitu kita menggambarkan emosi. Tapi di sini digambarkan secara simpel banget, meskipun dia banyak plot hole jadinya. Ya itu mungkin kelemahan dari film ini. Jadi banyak plot hole ya pasti. Ya namanya juga lu bermain-main dengan imajinasi mengenai emosi yang menurut gua nggak mungkin bisa dilakuin di fiksi. Nah itu kan kompleks. Tapi secara buat ini film anak-anak, film-film buat semua umur, ya ini fun to watch dan bisa bikin kalian nangis. Bisa bikin kalian banjir air mata.
Ya banyak. Salah satunya scene ketika Bing Bong mati. Ya, lu nonton gak sih? Nonton kan? Bagus ya. Lu nggak nangis ya? Ya, dia nggak nangis. Psikopat lu. Ya, gila lu. Adegan Bing Bong mati tau kan? Adegan Bing Bong itu dikasih lihat development karakternya. Yang gue suka tuh singkat doang, kecil, cuman dikasih lihat kayak sekilas mengenai Bing Bong main-main sama si Riley, ya kan? Sama si Riley lagi lari-lari, terus habis itu main kereta-keretaan itu. Tapi scene itu yang bikin ketika si Bing Bong nangis itu dapet mengorbankan diri lagi si Bing Bong. Ya, bener-bener yang gue punya feeling bagus kali ini. Aduh, itu gue udah liat, ini pasti mau ngorbanin diri nih. Ya kan, dia ngomong ke si Joy, akhirnya dia naik kereta seret, terus jatohin diri. Ya, si Joy udah seneng, tense-nya bagus tuh, fasenya bagus banget. Si Joy udah, we did it Bing Bong, we did it. Bing Bong di bawah, Pak, masih di bawah. Udah senyum, Bing Bong cuma bisa senyum dengan tubuh yang perlahan-lahan fade away, menghilang karena terbuang dong di memori kan. Terbuang. Gila sih. Terus dia bilang, kata-kata terakhir apa? Take her to the moon. Take her to the moon for me. Okay? Netes Pak air mata Pak. Ya, take her to the moon. Gila sih. Ya, maksudnya ketika dia mati pun dia pengen Riley bahagia. Teman imajinasinya. Lu bayangin kayak, karena gini loh, gue dulu pas masih kecil juga punya. Kayak setiap, lu punya gak sih teman imajinasi gitu? Kayak maksudnya punya something, lu gak ada ya? Karena gue orang imajinatif kan soalnya kan. Jadi gue ada kayak, maksudnya kayak apalah something yang bisa gue kayak teman atau apa gitu loh. Masih kecil. Dan ketika lu bayangin jadi dia yang supposed to be kayak mainan yang waktu itu gue udah pernah jelasin mengenai mainan si Woody yang udah diajak main sama ini kan, sama orangnya, manusianya. Ya terus lu udah selesai gitu, gak diinget lagi, dibuang dalam memori. Itu kan kayak sedih banget, gila. Ya si Bing Bong, aduh itu ya, itu baru satu. Terus ada lagi adegan yang terakhir, yang itu yang paling klimaksnya ketika si Riley udah mau kabur dari rumahnya, ya udah mau kabur dari rumahnya, naik bus, ini keluar dari rumah udah emosi, udah campur aduk ya, emosinya udah bahkan udah nggak punya emosi lagi, bahkan udah datar emosinya, udah kayak tapi di satu titik ketika si Joy berhasil balik, akhirnya diingetin lagi, akhirnya dia balik ke rumahnya, peluk orang tuanya, itu dapet banget, itu emosinya dapet banget ya, dikasih dari sistem ininya langsung dikasih tuh memori, balik lagi dulu. Memori tuh emang selalu bisa bikin kita nangis ya. Memori dulu itu ketika Riley masih kecil sama orang tuanya pas main hoki itu nangis banget Pak ya. Akhirnya si Joy ngerti gak selamanya manusia itu bisa joy-joy terus, ada saatnya harus ada kesedihan yang ngebantu. Ya, ketika Joy sama Sadness digabung, itulah yang the best. Ya, itulah sukacita sejati ya, kebahagiaan sejati yang pesan moralnya bagus banget ya. Inside Out suka banget bikin kita nangis gitu. Ya, sistem yang menurut gue harus acungi jempol sih buat Inside Out ini karena bisa menggambarkan situasi yang ya kreatif gitu loh, kreatif kayak bahkan sampai bola-bola memori yang kayak kita misalnya lagi di kamar mandi ya, kita misalnya lagi mandi terus tiba-tiba kita kayak stamina gitu kan. Misalnya kadang-kadang kita bisa gitu kan, kayak kadang-kadang suka nyanyi, digambarkan secara kayak oh ada emosi lagu ini yang tiba-tiba dimasukin gitu loh. Sesimpel itu gitu di film animasi Inside Out, jadi menarik, imajinasinya bagus, sedih dapet gitu ya, makanya ya ini top 2 dari gua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke top 1, kita lanjut dulu ke honorable mentions. Artinya ini film-film yang gua gak masukin ke top 3, cuman ya ini definitely pasti bisa bikin kalian nangis gitu ya. Ya ada yang pertama mungkin gua masukin Monster Inc ya. Atau ya misalnya film-film Pixar pada umumnya lah ya. Film-film Pixar pada umumnya itu banyak sih ya. Ya mulai dari Monster Inc itu ketika Mike sama Sally terakhir ngelihat si Boo. Waduh, itu hancur sih hati gue sih, bener-bener kayak sampai jadi meme kan, bahkan kalau nggak salah ya, kayak si Sally itu pas mau tutup pintunya mau dihancurin kan, pintunya mau dihancurin, si Bu cuman di kasur kayak gini kayak, aduh gila, aduh itu anak kecil gitu loh ya, temennya dia, aduh gitu kayak.
Gila Monster Inc sih mantep sih. Monster Inc. Terus ada Up. Kalau Up sih sebenarnya sedihnya tuh lebih ke 4 menit di awal sih ya. 4 menit di awal ya ketika development karakter antara si Carl sama Ellie. Aduh itu juga mau diulang berapa kali berjuta-juta kali nonton tetap nangis Pak. Serius 4 menit doang tuh ya. 4 menit gak ada dialog, gak ada kata-kata, gak ada apa, cuma lagu Married Life. Oh itu dewa sih Sin. Dewa. Itu dewa. Cuman ya itu kan masih 4 menit di awal doang sih tapi mantep. Lanjut lagi film Pixar yang Coco. Coco itu ya sebenarnya nggak se-emosional film-film tadi yang gue udah bahas, cuman tetap sih ya ketika Remember Me. Oh itu langsung menetes ya mata sih. Dapat. Oke. Ya selain itu film Pixar ada juga film legend, film klasik itu The Green Mile. Waduh, The Green Mile Pak ya. Kalau buat yang belum tahu nonton The Green Mile. Filmnya Tom Hanks ya mengenai seorang namanya John Covey, bener gede gitu ya. Dimasukin penjara, sama sih konsepnya kayak Miracle in Cell No. 7. Jadi kayak dia nggak salah apa-apa tapi masuk penjara, dan di penjara itu dia kayak sifatnya baik banget. Jadi semua orang kayak, bahkan si Tom Hanks-nya pun ya terakhir ngeliat si John Covey itu udah mau disetrum. Nah ini lebih tragisnya, ini pembunuhan hukuman mati dikasih lihat. Nah ini yang lebih gila aja dari Miracle in Cell No. 7, meskipun yang bikin nangisin terakhirnya aja, tapi maksudnya dikasih lihat gitu pasin matinya dia disetrum bener-bener, itu serem banget sih, kayak tragis gitu loh. Padahal dia nggak salah apa-apa, sampai si Tom Hanks tuh nangis, polisi-polisi lainnya tuh nangis. Itu The Green Mile gokil. Ya, ada lagi apa? Film jadul lain ya, CJ7. Stephen Chow ya kan? Stephen Chow nggak sih? Ya ini film Hong Kong kalau nggak salah, atau film Cina Hong Kong kayaknya nggak salah ya. Stephen Chow kan? Nah ya Stephen Chow. Ini film gila, gue pas masih kecil relate banget Pak. Kenapa? Karena ya bokap gue udah meninggal. Jadi gue relate banget sama si CJ7 ini, sama si cowok ini yang sebenarnya cewek. Ya kan? Dia cewek Pak. Siapa? Si karakter utamanya tuh namanya lupa sih namanya. Dia cewek aslinya. Itu gue juga kaget juga sih. Sedangkan yang ada tuh temannya dia yang gede banget, yang cewek itu cowok Pak. Jadi kayak aduh lu kocak sih. Tapi itu adegan ketika bapaknya mati itu dikasih kontra. Nah ini ketika lu mau bikin adegan yang mati gitu loh ya, lu harus kasih kontranya. Lagi kontranya apa di awal gitu ya. Di awal nih buat kalau CJ7 awalnya si bocil ini marah-marah sama bapaknya, marah-marah nggak dibeliin mainan. Bapaknya bilang, lu mau mainan dapat nilai bagus, nilai 0 terus Pak. Nilai gila nggak sih bocil, nggak tahu diri, bocil laknat gila ya, bocil laknat sumpah emang nggak tahu diri. Tapi abis itu ini nggak ketemu lagi sama bapaknya mati, nangis di akhir. Kontra dapat, di awal dia marah-marah, di akhir kan itu selalu bisa bikin kita nangis ya, kontra seperti itu. Padahal apa? Bapaknya mati, pas banget dia dapat nilai 65 KKM. Bapak parah lu nangis, ketawa lu. Sedih anjir lu bayangin dah. Lu di awal marah-marah gara-gara nilai 0 terus kan, mau mainan. Pas lu dapat nilai 65, bapak lu mati. Bocil laknat, gila, baru nangis tapi sedih. Ya, mungkin lu pada sekarang ketawa nih ya liatin video gua, tapi gua sih pas dulu nonton sih nangis bombay sih gua. Kayak anjir gila sih. Soalnya nangisnya beneran dapet sih, actingnya bagus. Ya si Jason. Oke lah, itu adalah honorable mentions. Ya, itu honorable mentions dari gua. Kita langsung lanjut lagi ke peringkat 1 kita ya. Ini menurut gue yang paling nangis ya, film sejuta umat bisa gue bilang. Kalau misalnya orang mau bilang film nangis, pasti jawabannya ada salah satunya ini ya. Bisa tebak? Nah, ya. Top 1 kita adalah Hachiko. Nah, ini film klasik ya. Sebenarnya ini film udah ada sejak tahun 1987. Sebenarnya dulu tuh film Jepang sebenarnya. Ya, film aslinya ya, film Jepang. Dan ini diambil dari true story. Lebih gila lagi true story Pak. Ya, bahkan nih temen gue nih, kameramen gue nih ya, dia udah ngelihat patung aslinya tuh di depan stasiun Shibuya ya. Ya, depan stasiun Shibuya ada patung. Ini true story, real life. Ini anjing beneran gitu loh. Dan kisahnya seperti itu beneran. Nah ini di remake. Nah ini yang gue tonton itu di film modern ya. Film Amerika. Latarnya kan diganti ya dari Jepang di Amerika. Itu film tahun 2009. Kalau nggak salah ya. Film Hachiko ini ya menurut gua itu
paling bikin gua nangis sih. Pertama, gua suka anjing. Pertama tuh, kalau ya gini loh, lu nggak suka anjing pun gue yakin lu bisa nangis. Apalagi lu yang pecinta anjing gila-gilaan, wah itu bisa trauma pak. Sumpah, ya nggak sih? Lu bayangin, lu pecinta anjing banget nih ya, bener-bener pecinta anjing banget. Lu nonton Hachiko trauma, bener dah. Lu bukan mungkin lu maybe nonton Pengabdi Setan tuh nggak trauma gitu ya. Nonton apa namanya, misal nonton Tas, nonton apa namanya, lu tahu Tas? Nggak usah trauma, nonton Hachiko lu trauma. Kenapa? Karena ya seorang lagi seekor anjing ya itu seorang. Kenapa? Karena saking manusia, saking humannya, saking loyalnya. Dari kecil diangkut sama orang namanya Parker, profesor musik gitu ya. Tiap hari ikut bapaknya ini kerja nih, tunggu di kereta ya, diikutin bapaknya naik kereta, ditunggu di situ. Atau enggak dia balik, abis itu kalau ada kereta, ada suara, langsung dia balik kereta. Keluar bapaknya peluk. Waduh, dikasih. Sampai pas awal kan si istrinya si Parker ini kan kalau nggak salah dia nggak suka nih sama si Hachi ini, namanya anjingnya Hachi kan. Nggak suka, dia sebenarnya nggak suka hewan. Apalagi pernah ngehancurin kerjaannya kalau nggak salah tuh diceritain. Tapi dia jadi iba pak. Kenapa? Karena saking loyalnya, saking bonding chemistry antara si Parker Hachi itu dapat banget. Dan emang actingnya tuh gua nggak tahu nih antara acting Parkernya yang bagus atau acting anjingnya. Saking bagus ya pak, serius itu anjingnya beneran soalnya ya. Kalau nggak salah dipakai 3 anjing deh, dari 3 umur kan, anjing masih kecil, yang sedang, sampai udah tua. Ya, ini anjing Akita Inu kalau nggak salah ya. Akita Inu ini emang salah satu anjing langka di Jepang, ya, anjing langka yang memang loyal, terkenal loyal gitu. Akita Inu, mahal pak lu, kalau gua nggak tahu ada yang punya nggak ya, komen di sini ya, gua beli dari lu. Gak bisa. Maksudnya ya ini loyal banget nih anjing Akita. Sampai di akhir development karakternya mereka berdua bondingnya dapet banget. Emosinya itu pak, anjingnya itu actingnya bener-bener ketika dia memelas tuh dapet itu loh, matanya itu mata. Kalau kita ini gue berani bilangnya, acting si anjing Hachi ya sama actingnya Dwayne Johnson, gue masih pilih Hachi. Matanya lebih dapet, matanya nangis. Dwayne Johnson mau nangis pun gini, masih gini. Masih gitu, matanya masih begitu. Hachi, sedih pak, gitu. Bukan ngebanding-bandingin ya, kenyataannya gitu. Enggak lah ya. Ini hiperbola aja. Karena emang Dwayne Johnson, ayolah, come on man. Gini, nah lanjut lagi ya ke Hachi ya, anyway ya. Di akhir ya, yang bikin bisa gue gila nangis 7 turunan gitu ya. Itu adalah satu ketika ya itu si profesornya jatuh sakit, mati langsung di tempat pak, lagi ngajar, mati. Sakit jantung. Ya. Terus habis itu masih ditungguin sama Hachi. Oh awalnya udah peti mati, udah apa, nangis semua. Hachi kan liatin, ini kok nangis, ini nggak ngerti. Hachi nggak ngerti, dia anjing, ya, dia anjing. Ya, udah itu, abis itu ditungguin terus. 10 tahun, gila 10 tahun. 10 tahun, lu bayangin 10 tahun dia nungguin di stasiun pak. Sampai orang-orang di stasiun itu semua tahu. Semua yang kasih makan dia, yang ngehidupin si Hachi ya ini patungan semua itu. Orang-orang di deket-deket situ. Sampai 10 tahun, sampai istrinya 10 tahun lagi baru lihat itu, dikasih lihat di filmnya ya. Kaget nih, wah si Hachi nih. Soalnya Hachi udah gak di rumah dia lagi, soalnya Hachi gak mau di rumahnya. Dia maunya ditunggu di stasiun, saking loyalnya. Terus pas lihat Hachi kaget, dipeluk, cerita nangis bareng sama istri. Aduh gila Hachi. Ini Hachi sih, aduh ini kayak beneran kayak manusia loh ya. Sampai akhir hayatnya dia dikasih lihat dengan salju yang turun. Yang gue suka apa? Scoring 1, soundtrack scoring itu mellow banget. Color grading filmnya, lu bayangin Hachi pakai color gradingnya misalnya apa ya? Whiplash misalnya. Kuning gitu, yellowish, nggak dapet itu emosinya, emosional apa sedih. Ini cool, dingin semua, kayak hatinya kayak apalagi emang musim dingin kan ya, ketika Hachi itu tidur gitu ya. Nah yang lebih gila lagi itu ya, ketika dia terakhir mau mati dikasih lihat memori dong. Ini sih
Gua sih nggak yakin ya di kehidupan asli anjing bisa begitu ya mengingat memori. Gua nggak tahu ya, gua nggak tahu. Mungkin aja bisa jadi kayak gitu, mungkin enggak. Tapi at least film ini berhasil banget bisa bikin nangis dengan menampilkan memori dari si Hachi. Jadi ketika dia mau mati, dikasih lihat pakai lagu, dia dipeluk sama Parker sama majikannya, itu gila itu. Ya to be honest ya, gue nonton Hachi ini 4 kali, 4-4nya gue nangis. Jujur, beneran. Mungkin yang ketiga, keempat itu mungkin gue nggak yang nangis. Menggenang air mata gue tuh kayak netes satu gitu kayak oh my god Hachi gitu loh ya. Apalagi ya sebelum terakhir ketemu sama si majikannya itu adalah si Hachi itu ketika dia ngambek. Jadi ada satu adegan dia ngambek tuh sama majikannya gara-gara majikan itu kalau nggak salah ya dia punya cucu ya, anaknya punya anak gitu, dapat kabar bahagia, si Hachi ditinggalin gitu loh. Jadi cemburu si Hachi, diceritain cemburu. Jadi ketika diajak ke stasiun lagi, dia nggak mau tuh awalnya, tapi at the end si Hachi ikut juga tuh kan, sambil bawa bola bahkan yang dia sebenarnya awalnya nggak suka tuh bawa bola, tapi demi tetap disayang sama majikannya dia bawa bola. Itu terakhir kali dia ngeliat majikannya itu, gila men, kenapa begitu filmnya? Ini film haram sih bisa gue bilang sih ya. Haram beneran dah. Haram. Lu kalau nggak mau trauma mending nggak usah nonton. Tapi kalau emang lu yang lagi galau banget, nyarinya di sini gitu ya. Oke, itu top 3 film paling bisa bikin kalian nangis kejer-kejer sampai banjir air mata kemana-mana ya. Kalau kalian punya referensi film yang bisa bikin kalian nangis, kalian tulis di kolom komentar biar gue tahu nih ya, film-film apa sih ya yang lebih nangis dari yang tadi gue tulis gitu. Oke ya. Seperti biasa ya, kita sedang berada di studio Untold Studio. Jadi ini sponsor by Untold Studio, Pak. Iya, lalu lihat kece banget. Ini sengaja nih, ini tiang-tiang ini sengaja gua nggak. Bang lu ngapain sih Bang kasih ini? Beda kan? Nggak kayak video-video lain kan? Gitu. Ya ini studio Untold keren banget. Polar, banyak ada karbon, polar, Polenka ya, sampai kanvas tuh. Lengkap dis ya. Kalau kalian pengen cek ada di Jakarta Barat, linknya ada di description box gitu ya. Jangan lupa juga subscribe Ngelantur Indonesia. Dan follow kita di Instagram, di TikTok. Kita juga punya komunitas Ngelantur Corps ya. Kalian bisa join lewat link juga yang gue udah taruh di bawah. Join grup WhatsApp kita buat bahas film, TV series, anime, dan lain-lainnya seputar pop culture. Gitu aja dari gua. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.